Salam bagi kita semua. Untuk oma-oma yang ada di lantai 1, salam. Untuk saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, salam bagi kita semua. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Dia Yesus yang baik, Dia Yesus yang menjadikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku
ada sampai hari ini itu semua karena kasih setiamu ya Bapa. Sungguh kami ya Bapa tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kami terima Bapa. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian kita. Tuhan Yesus setia. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yang berikutnya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kepadamu Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, kepadamu kami serahkan hidup kami Tuhan. Malam hari ini mengakhiri minggu terakhir pada bulan Juli ini dalam ibadah doa kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih. Pemeliharaan Tuhan sempurna menyertai kami sepanjang bulan ini, khususnya dalam doa-doa kami. Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki Tuhan. Lewat penyembahan kami yang singkat, dengan cara kami yang begitu sederhana ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau menerimanya. Karena hati bukan harta, bukan persembahan, tetapi hati yang hancur yang datang di hadapan-Mu. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau juga telah memberikan kami kesempatan merenungkan lagi firman-Mu. Kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki jiwa ini, untuk memulihkan keadaan kami, untuk menolong kami yang lemah. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua dan shalom. Puji Tuhan, sidang jemaat yang ada di lantai 1 dan juga jemaat yang menyaksikan live streaming lewat Instagram dan juga nanti yang live primer lewat YouTube. Sukacita Tuhan menyertai kita semuanya.
Mari kita merenungkan firman Allah dalam ibadah doa kita malam ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sekarang sampai 18. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini saudara, 4 ayat. Seberapa saudara bisa mengikutinya, membaca secara langsung dengan saya? Silakan kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Ayat 15 hingga ayat yang ke-16 dan 17 itu terlihat sekali saudara, bahwa hamba Tuhan ini begitu bangga ya. Hamba Tuhan itu begitu sukacitanya memiliki jemaat Efesus ini. Kalau saya sebagai salah satu dari ratusan ribu mungkin ya hamba-hamba Tuhan di dunia ini, atau ribuan orang pendeta yang menggembalakan, kalau saya ketika membaca ayat ini mencoba memasukkan diri saya di dalam ayat ini, maka satu kesimpulan yang muncul di hati saya adalah, betapa bangganya jadi pendeta gitu. Betapa bahagianya jadi pendeta. Saya cek dari 4 ayat ini, apa yang menjadi kebanggaan jadi pendeta? Tidak ada yang lain saudara. Kebanggaan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di sini adalah, kebanggaannya adalah jemaat itu loh. Maka saudara, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan hal ini. Jemaat yang membuat bangga. Itu topik khotbah saya ini. Jemaat yang membuat bangga. Ya tentu kalau disebut siapa yang dibanggakan Pak? Ya Tuhan, pasti kalian ngomong, pasti orang pasti ngomong gitu. Tapi sesungguhnya indikator pertanda bahwa Tuhan bangga terhadap kita sebagai jemaat Tuhan, maka harusnya kita tanya dari pendeta kepada pendeta hamba Tuhan. Bapak bangga enggak saya jadi jemaat Bapak? Tapi nggak mungkin ditanya itu ya. Tapi saudara, tentu si pendeta akan menilai selama saudara digembalakan, selama saudara dilayani oleh Tuhan lewat si pendeta, otomatis si pendeta itu juga akan memberikan penilaian. Ini jemaat ini bikin bangga atau bikin sedih gitu ya. Nah tentu bagi hamba Tuhan tidak mungkin juga mengatakan kamu itu jemaat yang menjengkelkan. Ya gimana ya, kalau jemaatnya rohaninya bagus enggak apa-apa, tapi kalau kerupuk, jemaatnya rohaninya kerupuk, begitu dikasih tahu kamu itu menjengkelkan, udah besok nggak datang lagi. Sehingga si pendeta hanya ngomong sama istrinya, bantu doa saya jengkel sama jemaat yang satu itu, susah sekali dibilangi. Kalau istrinya juga banyak masalah, dia ngomong sama tembok, susah sekali. Tembok yang nggak mau dengar, baru dia ngomong sama Tuhan keras-keras, bandel sekali. Nah saudara, jemaat yang membuat bangga, tentu posisi kita sebagai jemaat, saya juga jemaat Tuhan termasuk di dalamnya, bagaimana kita bisa membuat bangga Allah kita, bagaimana kita bisa membuat bangga hamba Tuhan yang melayani kita. Ternyata ada saudara dalam Alkitab itu, jemaat itu membuktikan bahwa dia bisa menjadi jemaat yang membanggakan, sebagai domba yang membanggakan. Nah, jemaat di Efesus menjadi salah satu contoh yang telah terbukti membanggakan hamba Tuhan. Seperti apa jemaat yang membuat bangga di jemaat Efesus ini? Ada buktinya. Ya. Yang membuat bangga itu ada buktinya. Bukti yang bukan hanya sekedar omong kosong, jemaat yang baik, enggak, ada buktinya. Ayat yang ke-15 disebutkan di sana, aku telah mendengar
Setelah aku mendengar tentang imanmu, tentang kasihmu. Saudara perhatikan. Baru ayat 16 dia mengucap syukur luar biasa. Nah, ternyata yang menjadi kebanggaan dari seorang pendeta itu bukan banyaknya duitnya dia. Yang membanggakan bagi seorang pendeta itu bukan suksesnya, sekolahnya, suksesnya, apa saja yang dia lakukan di luar pelayanannya, bukan. Yang membuat dia bangga, saudara, ketika jemaat itu ada iman, ada kasih yang terbukti. Dua hal ini, ada bukti yang sudah didengar oleh Paulus. Jadi bukan kata orang atau kata sendiri-sendiri, diukur diri sendiri, enggak. Si pendeta ini mendengar, wah bagus ya, Giovanni ini bagus. Itu membanggakan bagi gembala. Didengar, loh kok bisa membanggakan gembala, ada apa rupanya dengan Giovanni? Wah, di sekolahnya dia bisa menghafal 5 ayat 1 tahun. Itu contoh, karena yang lain cuma 1 ayat, jadi dia bisa 5. Ini contoh, oh dengar, kenapa kok Bapak bangga dengan jemaat yang di sana itu, yang namanya Rein Ampe contohnya. Kok bisa membanggakan? Oh ya didengar, dia setelah ujian skripsi nilainya bagus. Dia dengar itu, kenapa kok Bapak bangga sama jemaat yang bernama Lydia? Oh iya bagus, itu anak gadis yang rajin itu. Bersaksi. Wah senang sekali. Kenapa kamu bangga sama anak Tuhan yang namanya Yeremia itu? Oh iya rajin nyapu. Oh iya rajin berdoa. Oh dia suka melayani dengan sukacita. Ini membuat bangga. Iman jemaat di Efesus terbukti. Ayat 15 itu, aku mendengar, apa yang didengar? Imanmu. Apa yang didengar? Tentang kasihmu. Nah, 2 ini saudara. Iman dari jemaat, ya tentu bicara tentang iman saudara, ndak usah muluk-muluk. Oh beriman kalau bisa membangkitkan orang mati. No, ndak usah terlalu jauh-jauh. Iman yang terbukti adalah kamu setia beribadah. Perhatikan baik-baik. Kamu setia duduk beribadah. Loh kami kan online Pak. Ya puji Tuhan kalau kamu duduk beribadah online itu kamu fotokan, kirim ke gembala. Pak Gembala terima kasih tadi firman Tuhannya. Ada fotonya duduk dengar firman. Sampai hari ini saya tidak pernah terima itu. Tapi saya tetap bangga kepada saudara. Karena saya lihat ada yang menyaksikan di Instagram, di YouTube itu bangga. Oh tentu akan lebih senang. Saudara jangan dikira Bapak Gembala tidak senang menunggu itu. Pak terima kasih untuk firman Tuhan. Ini kami tadi beribadah dengan keluarga. Difoto. Wah tambah senang, tambah semangat saudara. Walaupun itu hanya foto, walaupun itu hanya bagi saya itu luar biasa. Rasul Paulus mendengar masalahnya. Itu penting saudara, bagi seorang hamba Tuhan itu penting. Bukti itu dia penting. Jadi tidak boleh rupanya dalam pelayanan, dalam pengembalaan itu berjalan sendiri-sendiri. Domba kamu bertumbuh, imanmu bertumbuh sendiri, gembala tidak boleh tahu, tidak bisa tahu. Saya sarankan tahu supaya gembalamu panjang umur. Amin saudara. Bangga dia. Terima kasih Pak Gembala. Tadi saya berhasil. Saya berdoa berhasil membuat nasi goreng yang selama ini. Senang saudara. Terima kasih Pak Gembala. Tadi begini di jalan saya tiba-tiba. Senang saudara. Nah yang sering kali kan kalau saudara menghubungi gembala itu. Kalau apa saudara? Iya. Betul. Ada sesuatu yang keliru saudara. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi saya kasih tahu lewat firman Allah ini. Sampaikan jugalah imanmu. Ceritakan jugalah pertumbuhan imanmu kepada pendetamu. Beritahu. Pak Gembala, terima kasih ibadah hari ini. Aku dengar firman diberkati. Sukacita saudara. Rasul Paulus mendengar tentang kasihmu. Rasul Paulus mendengar tentang imanmu. Kasih yang terbukti, iman yang terbukti. Apa buktinya? Datang ibadah, ikut ibadah yang online. Itu sudah sangat membanggakan. Bikin komen saja di YouTube itu, bikin komen, bikin komen di Instagram atau di YouTube. Itu saya lihat saudara.
Setiap kali selesai ibadah direkam, yang paling saya tunggu-tunggu dalam hidup saya adalah untuk menyaksikan ibadah itu siapa yang ikut, supaya saudara tahu. Saya ikuti dari awal sampai akhir lagi. Saya ibadah sendirian, karena tadi sepanjang hari saya melayani, saya sekarang dilayani oleh YouTube-nya. Saya lihat, watching 18 orang, berkurang jadi 12 orang. Tidak ada yang bilang, terima kasih pelayanannya, WL, tolong sound systemnya, tidak ada. Jadi saya bingung, ini pelayanan kami ini baik apa tidak? Ini pelayanan kayak gini perlu dilanjutkan apa enggak ya? Enggak ada apa-apa masalah. Jemaat di Efesus itu jelas. Aku mendengar tentang imanmu. Ibadah terus jemaat Efesus rajin. Aku mendengar tentang kasihmu kepada siapa saudara? Bukti kasih itu apa? Ayat 15. Terhadap semua orang, dilihat sama gembala. Oh ya ini. Si Wati ini ngasih baju sama si Kartini. Yang si Kartini supaya Bapak Ibu Gembala tahu bahwa kasihnya si ini ada, kasih tahu, Bapak Gembala, terima kasih tadi aku diberkati oleh si Wati. Si Wati tidak perlu tahu. Si Wati memang tidak perlu tahu. Tapi si Kartini yang menerima berkat itu kasih tahu ke Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala terima kasih, tadi saya dapat berkat dari Bapak Ibu Gembala, langsung berdoa. Bapak di surga, berkati lagi si Wati. Bapak di surga berkati lagi si Kartini, supaya lain kali dia bisa memberkati orang lain. Bukti kasihnya didengar oleh Paulus kepada orang-orang kudus lewat apa? Bantuan udah pasti. Bukti imannya, ya. Contoh, Lydia ngasih sepatu sama Claudia, sama Hani. Hani beritahu kepada Ibu Gembala, Bu Gembala terima kasih saya diberkati lewat Kak Lydia. Ibu Gembala akan berdoa kepada Lydia. Jadi gitu terus berputar saudara, tidak boleh iman itu sendiri-sendiri, tidak bisa. Sama juga dengan Bapak Ibu Gembala, kalau dia punya pergumulan atau apa dikasih tahu. Nah sehingga indah sekali saudara, jemaat ini membuat bangga. Bukan harta, bukan saudara, ini yang seringkali keliru ya, perhatikan baik-baik, keliru. Jemaat itu merasa supaya bisa memberkati Bapak Ibu Gembala itu, kalau ngirim sesuatu, kalau ngasih sesuatu. Saya katakan kepada saudara, terpuji Tuhan kalau saudara melakukan. Tapi bukan itu, bukan itu. Kami dicukupkan oleh Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Maka apa? Ya firman Allah bilang begini, ini yang kita lakukan. Kasihmu terbukti membuat hamba Tuhan ini menjadi sukacita, menjadi bangga. Sehingga apa yang terjadi ayat 17, ayat 16, aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saudara, kalau orang sering-sering mengucap syukur itu panjang umur. Panjang umur. Nah, panjang umurnya pendeta adalah bukan pas ulang tahunnya. Kalau dia mengucap syukur karena jemaat. Jemaatnya beriman, jemaatnya penuh dengan kasih. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Ini saudara. Saudara akan menjadi kuat sekali. Ya, akan menjadi kuat. Ya memang saudara ya, apalagi kalau jemaat banyak, tidak mungkin pendeta ngomong satu-satu namanya. Tetapi kalau ada peristiwa semacam ini, udah pasti nama saudara disebut. Ya toh? Karena keterbatasan si pendeta itu. Tapi aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Khususnya mereka yang imannya terbukti, yang kasihnya terbukti, itu pasti langsung teringat. Nah seringkali kita memberitahu pendeta kalau ada masalah, bukan salah. Tetapi lewat firman Allah saya mendorong kita, beritahukan juga kemajuan imanmu kepada hamba Tuhan. Kemajuan iman bukan aku sudah baca sekian ayat, bukan. Ada banyak hal. Bapak Gembala, terima kasih. Bapak Gembala, mohon doakan. Hari ini saya mau bersaksi waktu makan siang dengan teman saya. Luar biasa. Sukacita sekali. Terima kasih Pak Gembala untuk firman Allah. Terima kasih Kak Gunadi untuk renungan Pastor Corner. Terima kasih Kak Yeremia
untuk pelayanan sound systemnya yang bagus, multimedianya yang bagus. Terima kasih ya Kak Elpri, sudah capek-capek ngerekamin sampai 3 tripod saudara. Bisa dibutuhkan ke jemaat ini 3 tripod untuk melayani supaya pelayanan baik-baik. Bilanglah terima kasih lah. Itu bukan pendeta yang minta. Saya selalu mengikuti alur majunya firman Allah ini untuk kita. Dan jemaat yang membanggakan bagi Tuhan dan membanggakan bagi hamba Tuhan adalah jemaat yang imannya terbukti, yang kasihnya terbukti. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang bersyukur lewat perenungan kita dari firman Allah ini. Mari kita datang berterima kasih kepada Tuhan. Kepadamu Allah yang kudus, kami datang merendahkan diri kami. Segala dosa, segala kelemahan dan kekurangan kami bawa di hadapan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang belum bisa membuat bangga Engkau ya Allah. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Ampuni kami seluruh sidang jemaat. Karena seringkali belum bisa membuat bangga hamba-hamba Tuhan. Pertumbuhan iman dan kasih kami belum terbukti Tuhan. Seringkali masih hanya teori dan egoisnya bukan luar biasa. Tapi malam hari ini oleh firman-Mu, bukan karena ditepat-tepatkan oleh pendeta. Tetapi kami sudah menekuni kitab Efesus dan hari ini kami melihat tentang diri kami. Jemaat yang membuat bangga. Maka 2 hal Engkau minta akan kami lakukan. Iman yang terbukti, kami terbukti setia beribadah, itu luar biasa. Dan hamba bersyukur sudah bangga luar biasa kepada jemaat-Mu yang selama ini telah tekun beribadah. Baik yang ada di Sedati maupun secara online, di rumah mereka masing-masing. Sungguh kepada mereka ini hatiku bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setia melayani di Healing Insight. Hatiku berterima kasih dan bangga oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk bukti-bukti kasih dari sidang jemaat-Mu yang sudah banyak dilakukan. Hamba berdoa supaya bukti kasih itu terus ditingkatkan, tidak berhenti, supaya Engkau dimuliakan ya Allah. Sebagai manusia yang terbatas supaya hamba Tuhan mengingat dalam doa. Sebagai manusia yang terbatas supaya hamba Tuhan bisa mengucap syukur dan sukacita hatinya. Karena lewat iman jemaat dan kasih yang mereka buktikan, si hamba Tuhan teringat untuk lebih rajin berdoa, mendoakan mereka. Oh luar biasa firman-Mu ini saling ketergantungan. Maka tolong kami Tuhan. Terima kasih buat oma-oma yang selalu setia. Sebelum ibadah dimulai, 1 jam, setengah jam sebelumnya mereka sudah duduk menantikan kehadiran hamba-Mu Tuhan. Mereka sudah duduk menantikan pelayanan dari Engkau Tuhan. Ampuni kami yang sering terlambat memulainya. Mereka membuat bangga Engkau ya Tuhan. Biarlah iman dan kesetiaan kasih Tuhan itu terus bertambah dalam hidup oma-oma yang sudah lanjut usia ini. Terima kasih untuk kemurahan. Sekali lagi, jemaat-Mu yang ada di Healing Insight membuat hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Tetapi hamba harus akui, ada beberapa di antara mereka yang membuat hati hamba-Mu begitu sedih. Karena tidak pernah ibadah, tidak pernah ada respon dalam komunikasi. Tuhan, hamba berdoa, gerakkan hati mereka supaya mereka beriman, bertumbuh imannya di tengah-tengah kesulitan. Kasih mereka terbukti Tuhan. Oh setiap kali hamba-Mu mengingat mereka, hatiku sedihnya luar biasa Tuhan. Mari Engkau tolong mereka jika ada pergumulan-pergumulan. Engkau tolong Tuhan. Tolong mereka supaya mereka keluar dari persoalan mereka. Dientaskan dari kesulitannya. Sehingga mereka di waktu-waktu mendatang, imannya bertumbuh, kasihnya terbukti. Mengikut Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tetap hamba doakan mereka semua domba-domba-Mu, milik-Mu ya Tuhan. Maka hanya Engkau yang bisa menarik mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil,
Anak-anak sekolah minggu yang tidak tergembala Tuhan. Hamba doakan supaya orang tuanya peduli terhadap iman mereka. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami malam hari ini. Kami membawa hidup kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan tolong sidang jemaat yang dalam pergumulan, apapun yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Cinta yang akan swab lagi Tuhan. Hasilnya kami doakan, mohonkan kesembuhan secara tuntas. Kami telah mensyukuri kekuatan, kekebalan tubuh yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi kami inginkan hasil yang negatif dari swab itu Tuhan. Ini doa kami. Kami mohonkan pemulihan untuk Ibu Selvi yang kurang sehat. Dan beberapa jemaatmu yang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Ini hidup kami bangsa dan negara. Pelayanan kami sepanjang minggu ini. Rencana ujian skripsi saudara kami Ren. Tuhan campur tangan dan memberi dia hikmat kemenangan. Puji syukur bagi Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Jemaatmu yang ada di luar kota. Yang ada di kota Surabaya di Sidoarjo. Berkat Allah menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Hari ini bulan Agustus, Maranatha, sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.